Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zil Mahfuz Sinarto. Di sini saya akan membawakan kepada teman-teman tentang manajemen dan organisasi. Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu, manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga tercapainya pekerjaan yang efektif dan efisien. Itu menurut Robbins and Coulter di bukunya. Nah, teman-teman, pelaku dari manajemen itu disebut manajer. Nah, di dalam manajer sendiri itu terbagi menjadi 3. Dari yang paling atas, top manager. Yang di tengah, middle manager. Dan yang paling bawah itu low manager. Nah, pada kesempatan yang lalu, saya berkesempatan untuk berbincang langsung nih dengan salah satu top manager. Beliau adalah wakil direktur utama perusahaan. Perusahaan ini bernama PT Buana Pacific International. Nah, PT ini sangat wow teman-teman, karena membawahi bidang properti dan apartemen. Dan apartemennya ini untuk ekspatriat loh teman-teman, yang harganya MM-an ke atas itu loh. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan teman-teman. Saya Gidaryanto. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang topik kita mengenai manajer di tempat kerja. Sebelumnya kalau boleh tahu, jabatan Bapak apa ya Pak di perusahaan ini? Posisi saat ini saya wakil direktur utama. Wakil. Tapi baru kira-kira 3 bulan yang lalu. Sebelumnya manajer keuangan iya. dan akuntansi. Berarti baru ya Pak, baru. Iya, jadi belum lama naiknya promosinya. Saya ingin tahu dulu nih perusahaan Bapak gimana. Namanya kalau nggak salah PT Buana Pacific International. Iya betul nggak Pak? Betul. Kalau Bapak tahu itu kira-kira berdirinya sejak kapan nih Pak? Jil. Baik Pak. Kalau berdirinya sejak kapan nih Pak? Kalau berdirinya sudah agak lama ya, kalau nggak salah itu sejak tahun 2008. Cakupan operasionalnya apa nih Pak? Atau subindustrinya gitu? Menangani bidang apa? Kami ini bergerak di bidang properti, terutama pembangunan apartemen dan office tower. Di apartemennya yang high end. High end itu yang kelasnya 4M ke atas per unit. Organisasi itu dikatakan real atau ada menyangkut dengan 3 hal. Yang pertama, apabila ada sumber daya manusia atau orang-orangnya. Yang kedua, ada strukturnya. Dan yang ketiga ini, tujuan dan organisasinya. Nah, bagaimanakah tujuan dari organisasi atau perusahaan ini? Mari kita saksikan. Ya, saat pendirian dulu memang dunia properti sedang booming Mas ya. Ya. Waktu itu 2008 properti terutama untuk hunian itu apartemen dan office demand-nya lagi besar. Karena itu perusahaan didirikan untuk mengakomodir demand itu. Sejauh mana nih Pak sudah terrealisasi tujuan itu? Dan strategi apa dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Karena ini unitnya tipe high end ya. High end itu yang kelas agak-agak tinggi, harga jual per unitnya. Peruntukannya adalah untuk investor dan ekspatriat. Karena lokasi kami juga di Gatot Subroto ya. Dimana lokasinya sangat strategis. Dikelilingi oleh kedutaan besar negara sahabat. Terus yang kedua adalah kita menggiatkan marketing. Kita bekerja sama dengan beberapa konsultan marketing yang dari luar negeri dalam pemilihan tipe unit maupun strategi marketingnya. Karena kami high end,
kami menggandeng konsultan marketing dari Singapura, Wah, John Singapura. Slang namanya. Keberhasilan perusahaan itu juga dibangun oleh orang-orang atau sumber daya manusianya, termasuk Bapak di sini sebagai top manager. Lantas menurut Bapak, mengapa manajer itu penting bagi perusahaan Bapak? Fungsi manajer adalah menjembatani apa yang sudah diputuskan oleh top manajemen dari dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh low management, staff, supervisor ke bawah. Di situ fungsi manajemen, memastikan bahwa tugas yang diberikan oleh para direksi atau top manajemen itu bisa dijalankan dan diselesaikan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan. Gitu, Mas. Apa sih kunci keberhasilan Bapak ini dalam manajemen perusahaan ini dan dalam karir Bapak sehingga bisa sampai ke top manager ini? Tetap nomor satu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah digariskan oleh perusahaan, dalam hal ini top manajemen. Yang kedua, kita tepat waktu dalam masa kerja maupun hasil kerja, tepat waktu. Yang ketiga, tentu hasilnya juga harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Dengan begitu, pihak top manajemen akan melihat hasil kita, bahwa apa-apa yang sudah ditugaskan oleh kita dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yang diinginkan oleh top manajemen. Semua bermuara dengan hasil. Kalau kita hasilnya bagus, otomatis penilaian kita dari top manajemen pun akan bagus gitu. Nah teman-teman, demikian wawancara saya dengan salah satu top manager, seorang wakil direktur utama PT BPI, yang bisa kita ambil manfaatnya dan hikmahnya teman-teman. Nah teman-teman, ada pesan beliau nih, mengapa belajar manajemen itu penting. Yuk kita saksikan. Penting ya manajemen lah, ilmu manajemen inilah yang akan menjadi nakoda suatu organisasi dalam hal apapun ya. Tapi kalau dalam konteks perusahaan, manajemen ini yang akan bertanggung jawab menakodai dan menyetir sebagai driver lah suatu perusahaan. Dari manajemen ini lahir visi, misi, dan kebijakan-kebijakan dan perencanaan yang harus dijalankan oleh organisasi. Jadi manajemen itu meramu dari semuanya itu menjadi suatu gerakan bersama untuk kemajuan perusahaan. Nanti fungsi-fungsi dalam perusahaan ada fungsi teknik, ada fungsi kalau di properti ya, ada fungsi teknik, ada fungsi keuangan, ada fungsi akuntansi, ada fungsi sekretariat, ada fungsi yang lain-lain, itu diramu menjadi satu dalam suatu sistem manajemen yang mengakomodir semuanya menjadi suatu gerakan untuk maju bersama. Nah teman-teman, ternyata belajar ilmu manajemen itu sangat penting loh teman-teman. Maka yang belajar diharapkan dengan giat dan bisa mengambil manfaatnya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak belajar ilmu manajemen, jangan berkecil hati, karena semua ilmu itu adalah baik apabila kita bisa mencernanya, kemudian mengelolanya dan memanfaatkannya. Karena sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Teman-teman, terakhir saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membuat video ini, karena yang benar hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Saya sebagai manusia bisa salah, bisa benar. Saya ucapkan syukron jazakumullahu khair kepada teman-teman yang sudah nge-like dan menonton video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.